Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proposal yang kita buat kita dari kelompok 10. Untuk judul proposalnya ini, upaya meningkatkan motivasi belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan metode ceramah bervariasi siswa kelas 1 di SDN 2 tahunan Jepara. Nah, kita dari kelompok 10, saya sendiri ada Erisa Rohadatul Aisy NIM 526 dan teman saya Fernevita Meliana NIM 558. Nah, selanjutnya kita akan membahas bab 1. Nah, di bab 1 ini kita ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Nah, jadi latar belakang pembuatan proposal ini yaitu pendidikan sebagai suatu proses dua sisi yang saling berkaitan. Nah, pendidikan tidak hanya mencakup pengembangan intelektualitas, tetapi lebih ditekankan pada proses pembinaan kepribadian secara menyeluruh. Nah, tujuan akhir pendidikan adalah menciptakan manusia seutuhnya yang memiliki ilmu pengetahuan. Nah, hasil penelitian yang telah dilakukan di SD Negeri 2 Tahunan Jepara ini, di kelas 1, kita menemukan sebuah permasalahan, yaitu pembelajaran yang dilakukan guru mengalami kesulitan interaksi terhadap peserta didik. Ada salah satu siswa yang mengalami kurang keaktifan dalam proses pembelajaran dan masih pasif dalam menjawab pertanyaan, namun tetap saja mereka seperti tidak ada motivasi belajar yang tinggi. Nah, itu tadi latar belakangnya. Selanjutnya nih, apa aja sih rumusan masalahnya? Yang pertama, bagaimana meningkatkan aktivitas motivasi belajar siswa kelas 1 SDN 2 Tahunan Jepara. Yang kedua, bagaimana hasil belajar bahasa Indonesia kelas 1 SDN 2 Tahunan Jepara sebelum dan sesudah menerapkan metode ceramah bervariasi. Nah, selanjutnya itu ada tujuan penelitiannya. Pasti tujuan penelitiannya, tujuan ini diadakan, kita buat untuk menerapkan metode ceramah bervariasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 1 SDN 2 Tahunan Jepara. Nah, itu tadi tujuan penelitiannya. Nah, untuk manfaatnya sendiri itu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan aktif, kreatif, dan menyenangkan. Di slide selanjutnya, nah ini ada di bab 2 ya. Ini ada kajian pustaka, ini lebih ke deskripsi teorinya. Yang pertama ada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pengertian pembelajaran bahasa Indonesia ini terdiri biasanya pembelajaran bahasa Indonesia itu pembelajaran yang sering melakukan komunikasi. Nah, jadi bahasa Indonesia itu penting karena bahasa Indonesia itu merupakan bahasa kita sehari-hari, seperti itu. Nah, yang kedua motivasi belajar. Di situ ada pengertian motivasi, fungsi motivasi, dan unsur motivasi. Karena motivasi ini penting sekali ya untuk siswa agar mereka terdorong untuk giat belajar. Nah, yang ketiga ini ada metode ceramah. Nah, pengertian yang pertama di dalam metode ceramah nanti itu ada pengertian ceramah, langkah-langkah dalam metode ceramah, dan keunggulan dan kelemahan metode ceramah itu tadi ya. Biasanya metode ceramah ini dilakukan oleh guru di depan kelas dan langsung ya, tatap muka seperti itu ya. Bisa juga melalui Zoom juga bisa. Untuk yang keempat ini ada metode bervariasi. Nah, di situ di bab 2 itu kita jelaskan metode bervariasi itu, pengertian metode bervariasi di situ sudah kita jelaskan di bab 2. Oke. Selanjutnya, nah, penelitian yang relevan. Kita berpatokan atau melihat ya penelitian oleh Ermi Narni yang berjudul Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Bahasa Indonesia dengan Penerapan Metode Ceramah Bervariasi Siswa Kelas 3 SDN 1 Sidogiri Pasuruan. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya penggunaan metode pembelajaran saat proses kegiatan belajar berlangsung mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia serta meningkatkan hasil belajar daripada peserta didik. Nah, itu tadi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya bisa diteruskan oleh
rekan saya ya. Nah, di bab 3 di sini ada metodologi penelitian, lalu siklus, lokasi dan subjek penelitian, dan instrumen penelitian. Untuk metodologi penelitian, yaitu penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh seorang guru dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri. Lalu untuk siklus, yaitu ada perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Untuk lokasi dan subjek penelitiannya yaitu peserta didik kelas 1 di SDN 2 Tahunan Jepara yang berjumlah 21 peserta didik. Untuk instrumen penelitian yaitu ada tes tertulis, lembar wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi. Sekarang kita akan membahas untuk bab 4 dan bab 5 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil penelitian di aktivitas motivasi belajar siswa dan hasil belajar siswa pada siklus 1. Sekarang di hasil dan pembahasan, yaitu hasil penelitian pada peningkatan aktivitas motivasi belajar siswa kelas 1 di SDN 2 Tahunan Jepara. Di sini ada lembar pengamatan aktivitas siswa. Nah, aktivitas siswa di SDN 2 Tahunan Jepara berada pada kategori yang baik, yaitu di sini ada siswa yang aktif bertanya, yaitu 71%. Untuk yang siswa yang aktif menjawab, sekitar 81%. Untuk siswa yang melaksanakan perintah, sekitar 67%, dan siswa yang mengobrol, sekitar 10%. Untuk yang siswa yang diam saja atau tidak aktif, sekitar 14%. Baik, selanjutnya di sini ada hasil penelitian pada hasil belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 SDN 2 Tahunan Jepara sebelum dan sesudah menerapkan metode ceramah bervariasi. Di sini kami pada materi kalimat pujian. Di sini ada tabel, yaitu ada data awal dan siklus 1. Lalu di sini ada diagram presentase ketuntasan belajar di siklus 1. Nah, nilai rata-rata prasiklus ke siklus 1. Untuk nilai rata-rata prasiklus, di sini nilai rata-ratanya 55. Untuk siklus 1, rata-ratanya 88. Jumlah siswa nilai tuntas dan tidak tuntas prasiklus. Untuk nilai tuntas pada prasiklus di sini yaitu 6 siswa untuk tuntas. Lalu untuk yang tidak tuntas di sini ada 15 siswa. Selanjutnya, jumlah siswa nilai tuntas dan tidak tuntas di siklus 1. Untuk nilai tuntas di sini ada 18 siswa. Lalu untuk yang tidak tuntas di sini ada 3 siswa. Lalu lihat diagram, terjadi peningkatan keberhasilan namun dirasa sudah mencapai target ketuntasan, maka peneliti tidak perlu mengadakan perbaikan pembelajaran di siklus 2. Karena dari 21 siswa, 84% siswa yang tuntas dan 14% siswa lainnya masih belum tuntas karena nilai masih di bawah KKM. Oke, selanjutnya di bab 5 kita di pembahasan, kita akan membahas apa saja metode di ceramah bervariasi. Lalu yang kedua, metode itu apa? Lalu yang ketiga, apakah berpengaruh metode bervariasi yang dilaksanakan di SDN 2 Tahunan Jepara. Selanjutnya yaitu hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti selanjutnya dengan peneliti menurut Jamarah tahun 2016 halaman 90. Metode ceramah bervariasi menggunakan metode tanya jawab, diskusi, dan penugasan agar kegiatan pengajaran tersebut jauh dari kata kebosanan. Untuk menurut Ahmadi tahun 2005 halaman 52, yaitu metode merupakan teknik mengajar atau menyajikan bahan pelajaran. Untuk
Apa sih pengaruh metode bervariasi di SDN 2 tahunan Jepara? Metode ceramah bervariasi yang dilaksanakan secara efektif di SDN 2 tahunan Jepara terlihat dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 1 dan juga adanya peningkatan hasil belajar yang optimal. Oke, yang terakhir di bab 6 yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran bahasa Indonesia di SDN 2 tahunan sebelum diterapkan metode ceramah bervariasi pada siswa kelas 1 terkesan membuat siswa merasa bosan dalam penyampaian materi. Lalu yang kedua, penggunaan metode ceramah bervariasi dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia tentang kalimat pujian dilakukan dengan beberapa tahapan dan terlihat adanya peningkatan indikator keberhasilan penelitian, yakni siswa memiliki kemampuan penguasaan materi dan pemahaman yang sangat baik. Lalu yang ketiga, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara penerapan metode ceramah bervariasi bahasa Indonesia terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia materi kalimat pujian kelas 1 di SDN 2 tahunan Jepara. Baik, itu yang kami sampaikan dalam mempresentasikan tentang hasil laporan kelompok 10 dari mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan judul Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Metode Ceramah Bervariasi siswa kelas 1 di SDN 2 tahunan Jepara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.